Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita, memantapkan niat kita dari rumah-rumah kita, dari tempat-tempat aktivitas kita, untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat kita, langkah-langkah kaki kita mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula aktivitas kebaikan kita selama sepekan, minal jum'ati ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, menjadi kafarat bagi dosa-dosa kecil kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pekan khatib tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri sendiri, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita senantiasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Kemudian sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memiliki cara pandang yang dijadikan pedoman dalam hidup kita, yaitu bagi seorang mukmin kita harus selalu bersyukur dan bersabar dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sebagai seorang mukmin kita harus punya cara pandang apapun yang terjadi dalam hidup ini, segala apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, kesulitan ekonomi, persoalan-persoalan di rumah tangga, persoalan di masyarakat dan lain sebagainya. Segala apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan besar dan luasnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan harus selalu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, saya ingin membahas tentang bagaimana Islam menghadapi komunisme. Kita tahu bahwa setiap bulan September ataupun bulan Oktober, bangsa ini, wabil khusus umat Islam, selalu teringat dengan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini, di antaranya tentang pemberontakan komunisme. Umat Islam memiliki trauma sejarah yang panjang terhadap paham komunis dan juga terhadap satu organisasi politik mereka ketika itu yang bernama Partai Komunis Indonesia. Trauma sejarah ini tidak bisa dihilangkan dari umat Islam. Trauma sejarah ini selalu terngiang-ngiang karena betapa keji dan biadabnya orang-orang yang berideologi komunisme dalam memperlakukan para ulama, dalam memperlakukan para kiai, dalam melakukan para santri, dan tentu saja dalam melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negeri ini. Mengapa umat Islam menolak komunisme? Komunisme sebagai ideologi dia tidak akan pernah mati. Partai Komunis Indonesia sebagai sebuah gerakan bisa saja bubar, bisa saja tidak bisa untuk bangkit lagi. Bahkan karena ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1966 yang melarang penyebaran komunisme, marxisme, leninisme dan sebagainya. PKI tidak mungkin atau sangat sulit untuk bangkit lagi. Tetapi komunisme sebagai ideologi itu akan selalu ada. Orang yang mencetuskan ideologi komunisme bisa saja mati atau bisa saja sudah tiada, tetapi ideologi itu akan terus ada dan akan terus menyebar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat Islam atau kenapa Islam begitu sangat memusuhi komunisme, begitu sangat menentang komunisme? Karena yang sangat prinsipil dari doktrin komunisme adalah filsafat materialisme atau paham kebendaan. Dalam ajaran komunisme, hakikat segala sesuatu itu harus berwujud benda, harus berwujud materi, harus berwujud dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, bisa diraba dan lain sebagainya. Karena itu segala sesuatu yang tidak berwujud, tidak bersifat benda, tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat dan lain sebagainya, mereka menolak. Karena itu filsafat materialisme menolak segala sesuatu yang tidak berwujud. Karenanya mereka menolak hal-hal yang sifatnya gaib. Mereka menolak Tuhan, mereka anti terhadap Tuhan karena Tuhan tidak berwujud. Karena Tuhan tidak bisa diindra oleh mata, karena Tuhan tidak bisa diraba dan lain sebagainya. Mereka menolak itu. Karena itu mereka sangat anti terhadap Tuhan. Mereka tidak percaya pada hal-hal yang gaib karena dianggap tidak bisa dilihat atau tidak nampak hakikatnya secara kasat mata. Karena itu mereka menolak segala sesuatu yang sifatnya gaib. Mereka tidak percaya yang namanya hari akhir. Mereka tidak percaya yang namanya dosa, pahala dan dosa. Mereka tidak percaya yang namanya surga dan neraka. Mereka tidak percaya makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, jin dan lain sebagainya. Karena mereka berkeyakinan dalam doktrin mereka, dalam filsafat materialisme, hakikat segala sesuatu itu harus berwujud. Bahkan mereka menyatakan segala apapun yang terjadi di dunia ini, gunung meletus, air yang membanjir, gempa bumi dan lain sebagainya, itu bukan karena ada kuasa dari sesuatu yang gaib, tetapi karena interaksi antar benda, interaksi antar benda yang terjadi di dunia ini. Inilah yang prinsip atau doktrin pokok komunisme, inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam jelas kita diwajibkan untuk beriman pada perkara-perkara gaib. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, di ayat-ayat pertama Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa,
Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang percaya pada hal-hal yang gaib, orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada makhluk-makhluk Allah yang gaib, dan beriman tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi komunisme, dia tidak mengimani sesuatu yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, orang yang bertakwa itu mendirikan salat. Komunisme tidak mungkin mendirikan salat karena mereka anti agama. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, kita orang Islam diajarkan untuk memberikan atau menginfakkan rizki kita terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu kitab-kitab suci, kemudian juga terhadap umat-umat sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang bertakwa itu mereka percaya terhadap hari akhir. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena komunisme tidak percaya terhadap hal-hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya metafisik, mereka tidak percaya terhadap hari akhir. Dan itu terbukti. Ada satu tokoh partai politik, dia mengatakan secara terus terang di media massa, dia katakan bahwa akhirat itu adalah ramalan masa depan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Ini disampaikan oleh salah seorang tokoh partai politik. Dia mengatakan akhirat adalah ramalan masa depan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Inilah paham yang berlandaskan pada filsafat materialisme. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunisme ini adalah ideologi kontemporer. Pada zaman Rasulullah SAW komunisme tentu saja belum ada. Pada zaman sahabat juga belum ada. Pada zaman tabi'in belum ada. Komunisme ada sejak tahun 1800-an atau sejak tahun 1840. Ketika misalnya dua tokoh yang menjadi pencetus ideologi komunisme, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, membuat satu buku yang disebut Manifesto Komunis. Mereka terang-terangan menyatakan anti terhadap Tuhan atau tidak percaya terhadap Tuhan, dan juga anti terhadap agama. Karl Marx misalnya mengatakan Tuhan adalah konsep yang menjijikan, kemudian agama adalah candu. Mereka memusuhi agama dan memusuhi orang-orang yang berjuang dalam agama. Nah, karena komunisme adalah ideologi kontemporer, dia tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran, indikasi akan ada suatu paham, akan ada suatu kelompok, akan ada suatu golongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau tidak melihat, tidak menyaksikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka atas pengetahuannya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengunci pendengaran dan mengunci hati mereka, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menutup penglihatan mereka, faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang bisa mendapatkan petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya? Afala tadzakkarun, tidaklah mereka berfikir. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 ini mengatakan akan ada satu kelompok, akan ada suatu golongan yang ittakhadha ilahahu hawa, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Komunisme karena dia meyakini bahwa sesuatu harus segala berbentuk wujud, maka mereka tidak percaya pada hal-hal yang gaib. Mereka menyatakan bahwa kehidupan di dunia hanya di dunia saja. Kehidupan itu hanya di dunia saja. Tidak ada hari akhir, tidak ada hari pembalasan.
mereka tidak percaya akan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka memiliki doktrin al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Mereka berusaha memenuhi syahwat keduniaan mereka. Karena itu ketika mereka hidup di dunia, mereka melakukan segala apa saja untuk memenuhi syahwat mereka. Ya Allah katakan ittakhadha ilahahu hawa. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Mereka tidak percaya pada apa-apa yang akan terjadi pada hari akhir. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Dalam ayat selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr." Mereka mengatakan, tidaklah kehidupan kami di dunia ini melainkan kami mati dan hidup saja. Kemudian mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah ada yang mampu membinasakan kami kecuali waktu. Nah, ini berbeda dengan Islam yang mengatakan bahwa kematian kita adalah karena ajal atau karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengatakan manusia hidup di dunia dia akan berakhir dengan seiring waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kami kecuali kematian. Makanya dalam literatur Arab, kelompok komunisme sering juga disebut kelompok dahriyah. Mereka melakukan segala apapun selama hidup di dunia ini karena mereka berkeyakinan tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena itu ketika mereka berkuasa, ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, mereka menghalalkan segala cara. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan biadab, karena mereka tidak percaya dengan pahala dan dosa. Mereka tidak percaya dengan hari pembalasan. Mereka tidak percaya terhadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua sudah terbukti. Fakta sejarah menunjukkan bagaimana komunisme telah berkali-kali melakukan pemberontakan terhadap negeri ini. Dalam sejarah negeri ini, komunisme sudah 3 kali melakukan pemberontakan. Yang pertama pemberontakan pada tahun 1926 sampai tahun 1927. Pemberontakan yang dilakukan di sebagian Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian yang kedua, mereka melakukan pemberontakan yang sangat besar. Ini pemberontakan yang sangat terkenal dalam peristiwa sejarah negeri ini, yaitu pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Pada pemberontakan tahun 1948 ini, komunisme banyak melakukan pembantaian terhadap ulama, terhadap kiai, terhadap santri. Mereka merusak masjid, merusak pondok pesantren dan lain sebagainya. Kenapa mereka melakukan semua itu? Karena mereka tidak percaya pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya akan ada pengadilan di hari akhir. Mereka tidak percaya bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka sangat memusuhi agama. Mereka sangat memusuhi tokoh-tokoh agama. Mereka tidak segan-segan. Dalam peristiwa di Madiun misalnya, ada sekelompok anak muda Islam ketika sedang melakukan training pelajar Islam Indonesia di suatu masjid, diserbu oleh pemuda-pemuda komunis, kemudian dibantai secara biadab. Ada lagi para ulama yang kemudian dibawa ke satu tempat di pabrik gula, kemudian mereka disembelih secara keji. Inilah yang dilakukan oleh komunisme pada pemberontakan tahun 1948 di Madiun. Kemudian pemberontakan ketiga, yaitu yang terjadi pada tahun 1965, yang terkenal dengan sebutan G30 SPKI. Mereka melakukan pemberontakan dengan membentuk Dewan Jenderal yang kemudian membunuh 7 jenderal revolusi. Mereka menyusup masuk ke dalam TNI Angkatan Darat, kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap merintangi revolusi mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ideologi komunisme tentu saja bertentangan dengan Islam. Tahun 1957, seluruh ulama dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Palembang, Sumatera Selatan. Para ulama berkumpul kemudian melakukan musyawarah. Hasil musyawarahnya itu memutuskan, yang pertama, ideologi komunisme adalah ideologi yang kufur.
Barang siapa yang umat Islam yang masuk ke dalam ideologi komunisme secara sadar, maka kafirlah ia. Tetapi jika ada umat Islam yang masuk ke dalam komunisme karena tidak tahu, karena ikut-ikutan dan lain sebagainya, karena pada masa lalu banyak kaum tani, kaum petani, kaum nelayan, kaum buruh dan lain sebagainya yang ikut dalam gerakan komunisme itu karena tidak tahu, karena tidak sadar, karena ikut-ikutan, karena terprovokasi, maka orang seperti ini, kata ulama, mereka adalah orang-orang yang tersesat dan wajib dikembalikan kepada Islam. Kemudian karena komunisme itu bukan bagian dari Islam atau ideologi kufur, maka kalau orang komunis dia itu mati, dia tidak berlaku baginya hukum waris mewarisi. Mereka juga tidak boleh disembayangkan atau diritualkan jenazahnya secara Islam, tidak boleh disolatkan secara Islam dan lain sebagainya. Inilah keputusan dari para alim ulama yang berkumpul di Palembang pada tahun 1957, sehingga ulama mengatakan bahwa komunisme adalah musuh Islam. Komunisme adalah ideologi yang dalam falsafahnya anti terhadap Tuhan dan anti terhadap agama. Kemudian dalam falsafah ekonominya, mereka berusaha untuk melakukan pertentangan antar kelas, antara orang yang miskin dan orang yang kaya, diadu domba untuk saling menghasut. Kemudian terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Ini yang bertentangan dengan Islam. Dalam Islam antara yang miskin dan kaya bukan diprovokasi, bukan diadu domba. Dalam Islam diajarkan bahwa yang kaya harus bisa berbagi terhadap orang yang miskin. Terjadi saling takaful, saling menjamin. Yang kaya menjamin kehidupan, memberikan hartanya berinfak fisabilillah bagi orang-orang yang miskin. Orang miskin juga harus selalu saling menghormati dengan orang-orang yang kaya. Ini yang terjadi dalam ajaran Islam yang bertentangan dengan ideologi komunisme. Dalam Islam juga misalnya Al-Quran mengatakan dalam soal ekonomi, Al-Quran mengatakan likaila takuna dauratan bainal agniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berputar di antara golongan orang-orang yang kaya saja. Makanya dalam Islam ada ajaran tentang infak, tentang zakat, tentang sedekah dan lain sebagainya yang merupakan kepedulian terhadap kaum duafa. Dalam sistem komunisme juga misalnya meniadakan hak perseorangan atau hak individu. Semuanya harus dimiliki bersama. Karena itu mereka mempunyai jargon yang disebut dengan sama rata sama rasa. Berbeda dengan Islam. Dalam Islam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat dalam usaha-usaha kita, dalam kerja-kerja kita, itu adalah milik kita. Harta yang kita usahakan dengan tangan kita itu adalah milik kita. Kemudian dalam harta itu ada hak-hak kaum duafa, ada hak-hak kaum lemah, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa komunisme sangat berbahaya bagi Islam. Mengapa komunisme sangat anti terhadap agama, terutama terhadap Islam. Kenapa komunisme anti terhadap Tuhan? Karena dalam doktrin pokok mereka tidak percaya pada hal-hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya metafisik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah pertama tadi saya mengatakan bahwa komunisme sebagai ideologi akan terus ada. Gerakan komunis dalam organisasi-organisasinya
seperti misalnya Partai Komunis Indonesia, Gerwani, Pemuda Rakyat dan lain sebagainya, mungkin saja sulit untuk bangkit atau mungkin tidak bisa lagi bangkit di negeri ini. Tetapi ideologi komunisme akan terus ada dengan berbagai jubahnya, dengan beragam bentuknya. Namanya bisa saja berbeda, tapi ideologinya sama. Mereka tentu saja ideologi yang menghalalkan segala cara. Karena menghalalkan segala cara, tentu saja mereka tidak percaya terhadap hukum Tuhan. Mereka tidak percaya terhadap hari akhir. Mereka tidak percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena itu mereka tentu saja anti dan tidak percaya terhadap Tuhan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua terhindar dari ideologi-ideologi kufur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dari segala bentuk kekufuran, dari segala bentuk ideologi-ideologi yang memusuhi Islam, yang merusak akidah kaum muslimin. Dan mudah-mudahan bangsa ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang selalu mengedepankan tauhid, bangsa yang selalu menjadikan tauhid sebagai pondasinya, bangsa yang selalu berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizki kita. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit-penyakit kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah untuk selalu berada di jalannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din fadammirhum tadmira ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.